segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SDN Polres Pelawat 9 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Ibu Haja Tati Haryati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Polres Pelawat 9 Kota Tangerang. Apa kabar Bu Haji? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Haji. Ya, dengan maksud kunjungan kami selaku awak media untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi lewat sistem pembelajaran daring yang lainnya Bu. Yang mungkin Ibu bisa sedikit jelaskan ada beberapa kendala yang mesti pendidikan. Lewat proses kendala tersebut dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran di SDN Polres Pelawat 9 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya Bu Haji, silakan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak berdua ini ya dari Patroli. Ya, selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke SDN Polres Pelawat 9. Baik, secara daring yang
sudah beberapa bulan ke sini di tengah pandemi corona ini, sepertinya wali murid SDN Purus Pulau Sembilan itu daring itu sudah tidak kaget lagi maksudnya. Kalau pertama-pertama kan orang tua itu ada keluhan, terus ada tantangan, terus ada kendala. Tapi sebagaimana prosesnya berlangsung sampai dengan bulan-bulan ini sampailah ke semester kedua, alhamdulillah kendala itu sudah tidak ada lagi, kemudian lancar sebagaimana kita menjalankan sistem secara daring. Tapi kami dari SD Plus 9, baik saya dan guru sudah mengantisipasi kalaupun ada nanti apa halangan ataupun ada kendala yang dialami oleh wali murid, kami sudah siap mendata dan saya sendiri mengabsen dari setiap kelas siapa yang belum aktif atau belum bisa mengakses secara internet, maka didata kemudian kita kunjungi gitu supaya mereka itu belajarnya tidak sama-sama mendapatkan pelajaran. Itu salah satu antisipasi kami untuk mensukseskan anak-anak tetap belajar secara maksimal di tengah pandemi corona yang sampai saat ini belum ada hilanglah dari bumi kita yang tercinta ini. Itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Baik. Ya, Bu Haji, untuk total keseluruhan jumlah siswa yang ada di STN Polres Pulau 9 ini berapa? Yang tahun ini sejumlah 346 siswa yang terbagi dengan berapa rombongan belajar, Bu? Terdiri dari 12 rombel ya. Dan kelasnya ya ada 6 bahkan. Ada 6. Baik, Ibu. Ya, Bu, kemudian Ibu, sebelum di masa pandemi ini, Bu, yang dilakukan sekolah untuk pembiasaannya apa aja nih, Bu? Pembiasaan kami setiap siswa datang jam 7, dewan guru sudah ada yang menyambut siswa di pintu gerbang, yang pastinya sih sesuai dengan tugas piket guru itu ya. Piketnya untuk menyambut di depan gerbang. Ya, kemudian dipersilakan masuk ke kelas masing-masing dengan tertib, dengan berbaris, dan kebiasaannya dengan bersalaman dengan gurunya. Kemudian ya pembiasaan kami yang berikutnya adalah dengan literasi, yaitu membaca bisa di dalam kelas, bisa di halaman kelas. Ya kurang lebih 10 menit lah mereka lakukan, dan itu menjadi kebiasaan kami. Itu hariannya. Kemudian kami mengadakan setiap hari Jumat itu ada rohisnya, yaitu kami mencanangkan sholat sunat, tapi dilaksanakan bersama-sama. Karena itu untuk pembelajaran bahwa sholat sunat itu dipandu dengan guru agama dan dewan guru yang lainnya. Kemudian ada siramannya juga semacam dengan kuliah 7 menit lah gitu ya, dengan tausiahnya walaupun dengan singkat. Tapi dewan guru dan siswanya mengampar di lapangan itu, lapangan kan di halaman sekolah, menggelar karpet, kemudian kita menggelar sejadah dan bersama-sama melatih anak itu mengenalkan sholat sunnahnya gitu. Karena kan diadakannya antara jam 9 dan sampai jam 10. Setelah itu istirahat, baru kembali anak-anak belajar seperti biasa sesuai dengan jadwalnya hari Jumat. Kemudian kalau hari Sabtu eskulnya pramuka. Kemudian ada lagi yang untuk olahraganya kami pilih hari Kamis. Jadi siswa dan guru-guru pakai olahraga, baju olahraga, kemudian kita mengadakan senam bersama-sama supaya membuat kita sehat, semangat, dan mungkin riang lah sebelum melakukan KBM di kelasnya masing-masing. Sekian Pak yang saya sampaikan. Baik, Bu. Ya, Bu Haji, untuk di STN Polres Pulau 9 ini apa yang menjadi prioritas Bu Haji selaku pimpinan di sini untuk meningkatkan untuk kualitas pendidikan di sekolah itu? Di SDN Polres Pulau 9
sebagaimana tadi yang nyambung dari kebiasaan kami literasi, otomatis masuklah ke visi misi SDN Polres Pelabuhan 9 itu untuk meningkatkan kompetensi anak-anak. Dan kemudian pas di hari Jumatnya itu tujuannya yaitu untuk meningkatkan spiritual, kemudian dilengkapi dengan budi pekertinya, sehingga anak-anak di samping intelektualnya terbangun, kemudian kompetisinya juga terekspor lah ya, gitu ya, sesuai dengan kemampuan anak didampingi Dewan Guru, ditambah dengan budi pekerti lah ya, budi pekerti karena supaya pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter ya, betul, biar seimbang antara kemampuannya dengan budi pekertinya dan karakternya yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah itu tentang karakter. Dan kami insya Allah siap untuk mensukseskan karakter-karakter yang di program pemerintah untuk siswa-siswi yang ada di SDN Polres Pelabuhan 9. Baik Ibu. Ya Ibu, untuk ketahanan pangannya nih Bu, menanam apa aja Ibu? Itu ketahanan pangannya itu udah menanam kemarin sayuran, kemudian ya tos-tosan juga di belakang sekolah saya diolah, tadinya belum keurus, jadi diolah, kemudian dibuatkanlah tos-tos untuk menanam tanaman obat sekolah kan, jadi bermacam-macam. Jadi dari situ aja hikmahnya tahu, oh ternyata tanaman ini untuk obat, tanaman itu untuk obat. Jadi disitulah masuklah ke ketahanan pangan. Kemudian sayuran juga kemarin bermacam-macam sayuran yang ditanam di samping greenhouse kita kan ada kebun sekolah, terus ada greenhouse, kemudian ada di sekeliling itulah dimaksimalkan untuk ketahanan pangan sama untuk mendukung program Adiwiyata, sekaligus untuk menyejukkan sekolah supaya sekolah lebih nyaman dan aman dan asri, dan nanti waktunya tatap muka anak-anak sudah siap ke sekolah baru, kemudian nyaman, rindang, dan alhamdulillah polusinya masih bersih karena kita jauh dari pemukiman dan udaranya masih sehat. Menjadi pembelajaran juga ya Bu ya untuk para siswa itu guna tanaman obat sekolah ini buat fungsinya buat ini ya Bu ya. Iya, biasa. Termasuk saya sendiri. Baik. Ya, jadi Jadi mengenal ternyata tanaman putri malu ternyata untuk obat gitu. Iya. Setelah digali, ternyata itu bagian dari obat. Itu salah satunya. Banyak khasiatnya Bu ya. Baik Ibu. Untuk budidaya ikannya apa nih Bu? Budidaya ikan itu sebelum ke budidaya ikan, baik saya sampaikan, kita kan melengkapi Adiwiyata itu dari IPA, dan itu kan harus, karena itu untuk instalasi limbah dari sumur, dari air yang dari dapur ya, dari dapur, sesuai dengan tata caranya untuk IPAL, untuk supaya menjadi bersih seperti apa, dilapisin anjuk, terus batu-batuan dilapis, kemudian dialirkanlah ke penampungan ya yang dibuatkan. Kalau itu supaya tidak berbau, bercampur dengan sabun, maka di situ ditaruh ikan. Maka ikan itu ya hidup sih, tidak mati, artinya itu air itu sudah aman, sudah dibersihkan dengan proses yang tadi. Ikan apa Ibu? Ikan lele. Ikan lele. Ya. Baik Bu. Nah, saat ini Bu, SDN Polres Pelabuhan 9 ini menuju Adiwiyata tingkat apa Bu? Tingkat nasional, kalau tingkat nasional ya Bu ya, baik. Yang akan datang. Baik ya Bu. Ya, Bu Haji di sini sudah jelaskan untuk sistem pembelajaran daring dan luring dengan total keseluruhan 346 siswa yang terbagi dengan 12 rombongan belajar dapat berjalan lancar dan efektif. Baik, semua kendala dapat ditanggulangi ya Bu Haji ya. Dengan pembiasaan sekolah, Bu Haji sudah jelaskan visi dan misi menjadi prioritas dalam membentuk karakter siswa secara integritas. Juga di sini Ibu juga sudah jelaskan untuk ketahanan pangan dengan menanam obat sekolah, sayur-sayuran, budidaya ikan lele dengan sekolah Adiwiyata menuju nasional saat ini di SDN Polres Pelabuhan 9 Kota Tangerang. Di penghujung wawancara kita nih Bu Haji, apa yang Bu Haji bisa sampaikan ke publis, ke masyarakat
yang mana mungkin edukasi Bu Haji ini dapat dicontoh oleh masyarakat atau oleh sekolah-sekolah lain. Silakan minta waktunya Bu Haji. Yang pastinya di tengah pandemi corona ini, baik secara untuk keseluruhan, untuk semua warga masyarakat, tentang pendidikan, baik belajar daring atau luring, tetap saja harus kita laksanakan karena itu adalah amanat dari negara dan kita bagian dari bela negara itu di dunia pendidikan. Jadi walaupun ada virus corona belum berakhir, belum punah, tetap kita punya kewajiban sebagai warga negara dan sebagai tenaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk menyiapkan karakter dan generasi yang akan datang supaya generasi yang datang lebih tangguh lagi walaupun sedang ditempa musibah, yaitu tentang datang virus corona, sehingga belajar itu tidak tatap muka, tidak langsung dan tidak maksimal. Tapi itu jangan dibuatkan sesuatu alasan yang diada-ada gitu. Tetap saja kita harus fokus untuk membekali siswa. Tetap anak-anak kita jaga dari kesehatannya dan dari karakternya dan dari budi pekertinya, juga dari pendidikannya, supaya generasi yang akan datang tetap tangguh, jaya, dan Indonesia. Ya Bu, luar biasa. Nah Bu, di penutup wawancara kita nih Bu, apa yang Ibu bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Silakan Bu Haji. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang yang telah begitu gigih dan concern terhadap pendidikan, sehingga kami yang berada di lapangan bisa sama menjabarkan dan melaksanakan visi misi pendidikan nasional itu sesuai dengan arahan dan himbauan dan kebijakan dari Bapak Wali Kota Tangerang. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang telah membimbing kami yang berada di lapangan, terutama di SDN Polres Palawan 9, sehingga kami bisa mengadakan tupoksi kami dengan maksimal, dengan walaupun sistem pembelajaran itu diadakan secara daring, tapi kami tidak menyurut hati dan tidak berkecil hati untuk mensukseskan dunia pendidikan kita. Saya ucapkan terima kasih yang telah memperhatikan dan konsen terhadap kesejahteraan guru-guru, saudara-saudara kami, yaitu THL, dan alhamdulillah hari ini sudah dibagikan SK THL-nya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami dari SDN Polres Palawan 9 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang dan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Demikian wawancara saya bersama Ibu Hajah Tati Haryati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Polres Palawan 9 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat fokus dan konsen untuk pembekalan peserta didiknya demi melahirkan generasi bangsa yang berpotensi dan berprestasi, terutama pendidikan karakternya secara akhlakul karimah. Seperti itu ya Bu Haji ya. Siap. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji, sehat selalu, sukses selalu. Sehat selalu, Indonesia hebat. Polres Palawan bisa. Polres Palawan 9